Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik, NIM 225790005. Saya dari Prodi Perdagangan Internasional akan mempresentasikan hasil materi saya. Tanpa berlama-lama, saya langsung saja masuk ke materi. Judul materi saya itu Logistik di Indonesia dan Produksi hingga Distribusi. Logistik memegang peran penting dalam rantai pasok di Indonesia, mulai dari produksi barang hingga distribusi ke konsumen. Proses logistik yang efisien dan efektif dapat meningkatkan daya saing industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Juga tantangan dalam rantai pasok di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Masalah infrastruktur seperti jalan raya yang padat dan rusak, serta jaringan transportasi yang tidak memadai menjadi tantangan utama dalam rantai pasok di Indonesia. Yang kedua, resiko bencana alam. Indonesia yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sering menghambat kelancaran distribusi barang dan mengganggu aktivitas logistik. Yang ketiga, regulasi dan birokrasi. Kompleksitas regulasi dan birokrasi yang rumit di Indonesia dapat menimbulkan hambatan dan penundaan dalam proses perdagangan dan distribusi barang. Selanjutnya, proses produksi dan pengadaan barang yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu dimulai dengan perencanaan yang matang termasuk analisis permintaan pasar, persediaan bahan baku, dan kapasitas produksi. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pengadaan bahan baku yang berkualitas dari supplier terpercaya secara tepat waktu. Yang ketiga, proses manufaktur. Bahan baku kemudian diolah melalui serangkaian proses produksi yang efisien dan terkontrol dengan ketat untuk menghasilkan produk akhir. Selanjutnya, peran pergudangan dalam logistik. Pergudangan memainkan peran kunci dalam rantai pasok di Indonesia. Gudang berfungsi sebagai titik simpan barang sementara sebelum didistribusikan ke titik akhir. Gudang yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik secara keseluruhan. Selain itu, gudang juga berperan dalam pengelolaan stok, pemilihan, dan pengemasan barang. Teknologi gudang modern seperti sistem manajemen pergudangan, barcode, dan robotik dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, transportasi dan distribusi barang, yaitu ada 3. Yang pertama, transportasi multimodal. Perusahaan logistik di Indonesia memanfaatkan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat untuk mengangkut barang secara efisien. Yang kedua, jaringan distribusi luas. Gudang dan titik distribusi strategis tersebar di seluruh Indonesia, memastikan pengiriman barang yang tepat dan terjangkau ke seluruh pelosok negeri. Yang ketiga, optimalisasi rute. Rute pengiriman barang dianalisis secara cermat untuk meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya transportasi sehingga menjamin pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya,
Teknologi dalam logistik modern. Digitalisasi dan otomasi telah mengubah lanskap logistik di Indonesia. Sistem cerdas seperti IoT, AI, dan robotika semakin diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam rantai pasok. Aplikasi mobile, analitik data, serta teknologi tracing kini kemungkinan perusahaan melacak barang dan memantau proses logistik secara real time. Hal ini membantu mengoptimalkan alur kerja dan mempercepat pengiriman. Manajemen rantai pasok yang efisien yaitu ada 4. Yang pertama, transportasi. Transportasi membangun transparansi dalam rantai pasokan, kemungkinan semua pihak melihat aliran informasi barang dan keuangan secara jelas. Yang kedua, optimalisasi proses. Mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam serta tahap rantai pasokan dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Yang ketiga, kolaborasi erat. Membangun kemitraan yang erat dengan pemasok, distributor, dan pelanggan, mendorong inovasi dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan. Yang keempat, teknologi canggih. Memanfaatkan teknologi seperti IoT, analitik, data, dan otomasi dapat meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mendukung logistik, yaitu ada 4 juga. Yang pertama, regulasi. Pemerintah memainkan peran yang penting dalam menciptakan kerangka peraturan yang mendukung industri logistik, memastikan keamanan, dan menetapkan standar kualitas. Yang kedua, investasi infrastruktur. Pemerintah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan rel, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan konversitas dan efisiensi logistik. Yang ketiga, insentif bisnis. Pemerintah menawarkan insentif dan kemudahan berusaha bagi perusahaan logistik seperti keringanan pajak dan fasilitas perizinan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Yang keempat, pemberdayaan UMKM. Pemerintah membantu UMKM dalam rantai pasokan untuk mengakses layanan logistik, teknologi, dan pasar, meningkatkan daya saing mereka. Adapun studi kasus optimisasi logistik di industri tertentu untuk mendemonstrasikan bagaimana optimalisasi logistik dapat berdampak positif pada industri, kami akan mengulas studi kasus dari sektor yang dikenal dengan tantangan logistik yang kompleks, yaitu industri otomotif. Adapun grafik pada di atas menunjukkan peningkatan efisiensi sebagai aktivitas logistik pada industri otomotif setelah penerapan teknologi dan manajemen rantai pasokan yang lebih baik. Biaya dan waktu dapat ditekan dengan signifikan, meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi pada materi ini, logistik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan menerapkan manajemen rantai pasok yang efisien, memanfaatkan teknologi modern, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dapat meningkatkan daya saing industri logistik di Indonesia. Itu ada 3 rangkuman utama. Pertama itu memperkuat infrastruktur, memanfaatkan digitalisasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan sistem logistik nasional. Kedua, rekomendasi dan kebijakan. Pemerintah perlu kebijakan yang mendukung efisiensi logistik seperti investasi, infrastruktur, insentif, dan penyederhanaan prosedur. Selanjutnya, peluang ke depan. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi hubungan logistik regional yang handal dan berdaya saing global.
Ya, itulah sedikit materi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan yang lain. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.